Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, kali ini aku akan membahas 5 amalan bagi wanita yang sedang haid atau menstruasi. Sebelum kita lanjut, aku mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dukung dan support channel aku sampai bisa sekarang ini. Alhamdulillah, makasih semuanya. Oke, langsung aja teman-teman. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, atau yang disebut dengan ajal, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian harus tahu ya, di saat kita menstruasi atau haid, di sana iman kita terletak sangat rendah, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di saat kita haid, kita tidak leluasa dalam beribadah, teman-teman. Itu sebabnya iman kita rendah di saat itu, teman-teman. Nah, namun salat 5 waktu itu tidak diwajibkan bagi wanita yang sedang haid ya teman-teman, atau yang bernifas. Tapi bukan cuma sholat ya teman-teman, perempuan yang sedang haid atau bernifas itu tidak boleh berpuasa, membaca atau menyentuh Al-Quran, teman-teman. Dan perempuan yang sedang haid itu tidak diwajibkan untuk mengganti atau mengqadha salat yang ditinggalkan pada saat haid. Nah, mungkin ada beberapa teman yang bertanya, Kak, adakah amalan yang bisa mendatangkan pahala bagi perempuan yang sedang haid itu? Sementara kita tidak bisa leluasa dalam beribadah, teman-teman, seperti sholat, membaca Quran, dan berpuasa, karena masih ada beberapa kotoran yang keluar dari tubuh kita gitu. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan, yaitu 5 amalan yang bisa dikerjakan oleh wanita yang sedang haid, teman-teman. Yang pertama itu membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Nah teman-teman, soal ini memang banyak perbedaan pendapat dari para ulama-ulama, dan ada yang berpendapat Al-Quran itu diharamkan bagi seorang wanita haid untuk membacanya begitu. Dan ada juga yang berpendapat membolehkan asal tidak menyentuh mushaf pada saat keadaan tidak suci. Nah, jika teman-teman berpegang pada pendapat yang membolehkan, maka alternatifnya bisa memanfaatkan gadget, teman-teman, untuk mengunduh aplikasi Al-Quran digital. Nah, teman-teman bisa menggunakan handphone untuk membaca Al-Quran. Jadi, teman-teman tidak perlu menyentuh Al-Quran secara fisik. Nah, itu amalan yang pertama ya teman-teman. Lanjut amalan yang kedua. Jadi amalan yang kedua yaitu berzikir. Nah, wanita yang haid diperbolehkan untuk berzikir seperti mengucapkan istighfar, tahmid, tahlil, dan takbir. Meski ada beberapa
Meski ada beberapa ulama yang berpendapat tidak boleh teman-teman. Jadi kita ambil yang positifnya aja ya, buang negatifnya. Nah, jadi teman-teman, berzikir itu artinya mengingat Allah, dan itu dianjurkan setiap saat. Dan Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisan kalian senantiasa basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman, bagi yang tidak haid, bagi yang haid, ayo kita berzikir sama-sama supaya pahala kita terus mengalir walaupun dalam keadaan haid dan keadaan yang tidak haid. Nah, itu amalan yang kedua. Selanjutnya amalan yang ketiga, teman-teman. Jadi amalan yang ketiga yaitu bersolawat. Jadi teman-teman, bersolawat itu adalah salah satu tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, jika teman-teman bertanya, Kak, apakah ada nikmat ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW? Jawabannya benar, teman-teman. Banyak sekali nikmat yang kita dapatkan dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah akan menurunkan rahmat bagi hambanya yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Bersolawatlah kepadaku, karena sesungguhnya ucapan solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Masya Allah, ternyata teman-teman, begitukah indahnya bersolawat. Jadi saran aku bagi yang sedang haid, bagi teman-teman yang sedang haid atau yang tidak haid, mari kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena banyak sekali nikmat yang Allah turunkan kepada kita di saat kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, itu adalah amalan yang ketiga ya. Selanjutnya amalan yang keempat. Nah, amalan yang keempat yaitu bersedekah dan zakat. Nah, teman-teman, amalan ini tentu saja bisa dikerjakan oleh wanita yang sedang haid, teman-teman. Dan salah satu ciri-ciri muslim yang baik adalah dengan cara mengeluarkan harta bendanya untuk saling menolong dan membantu, teman-teman. Nah, bagi wanita yang haid, yang tidak haid, yuk teman-teman, kita bersedekah dan berzakat, karena kita tidak tahu di akhirat nanti ya bagaimana, teman-teman. Dan bersedekah dan berzakat juga bisa mendatangkan pahala yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Apakah itu berupa barang, atau berupa uang, atau berupa dengan makanan, teman-teman. Yang intinya kalian ikhlas ya untuk saling menolong dan membantu. Selanjutnya amalan yang kelima atau amalan yang terakhir, teman-teman. Amalan yang kelima yaitu bersilaturahmi. Nah, menjalin atau menjaga silaturahmi kepada saudara, kerabat, atau teman-teman kita. Nah, menjalin silaturahmi dengan saudara, sahabat, kerabat, atau teman-teman kita di luar sana, itu banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Salah satunya mendatangkan banyak rezeki dan mendatangkan banyak pahala, teman-teman.
Jadi teman-teman, banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dalam bersilaturahmi kepada sesama muslim muslimah di luar sana teman-teman. Jadi jangan pernah ada yang memutuskan tali silaturahmi, karena itu termasuk bagian dari dosa ya teman-teman. Apalagi kita mau mempertanggungjawabkannya di akhirat teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita memperkuat tali silaturahmi ya kepada sesama umat muslim. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan share ya video aku. Assalamualaikum.